Ada seorang murid yang dianggap paling bodoh di seluruh padepokan. Bukan bodoh dalam arti tidak mau belajar. Ia rajin. Ia datang setiap hari, ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi setiap kali ia mempelajari sesuatu yang baru, ia lupa apa yang dipelajari kemarin. Dan apa yang dipelajari hari ini, besok sudah hilang. Gurunya akhirnya datang kepada Sang Buddha dengan pertanyaan yang terasa putus asa. Apa yang bisa dilakukan murid seperti ini untuk mencapai pencerahan? Jawaban Sang Buddha mengejutkan semua orang. Suruh dia membersihkan halaman padepokan setiap hari. Bukan belajar lebih keras, bukan mengulang hafalan lebih banyak, bukan mencari metode belajar yang lebih canggih. Cukup membersihkan. Bertahun-tahun berlalu, murid itu membersihkan setiap hari. Menyapu, memungut sampah, membersihkan altar. Sampai suatu hari, saat tangannya menyapu altar yang sudah bersih, sebuah pikiran muncul tiba-tiba. Altar ini sudah bersih. Bagaimana dengan pikiranku? Dan dalam sekejap, pencerahan terjadi. Bukan karena ia belajar lebih banyak, bukan karena ia menghafal lebih banyak, tapi karena ia sudah berlatih membersihkan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ia memahami bahwa pekerjaan terpenting yang bisa dilakukan manusia bukan mengisi pikiran dengan lebih banyak hal, tapi membersihkan apa yang sudah terlanjur memenuhinya. Di video ini, kita akan membahas satu keterampilan yang hampir tidak pernah diajarkan di tempat manapun, tapi yang menentukan kualitas semua pengalaman hidupmu. Bukan tentang menambahkan lebih banyak pengetahuan, teknik, atau strategi, tapi tentang membersihkan apa yang sudah menumpuk di dalam, program, kenangan, keyakinan yang sudah usang, agar inspirasi yang sejati akhirnya punya ruang untuk muncul. Sebelum kita bisa memahami mengapa membersihkan begitu penting, kita perlu jujur tentang sesuatu yang jarang diakui. Pikiran yang kamu anggap sebagai milikmu, keputusan yang kamu pikir kamu buat secara sadar, keyakinan yang kamu pikir kamu bentuk melalui pengalaman dan refleksi, sebagian besar dari itu bukan berasal dari tempat yang kamu kira. Guy Claxton dalam bukunya The Wayward Mind menulis tentang serangkaian eksperimen yang hasilnya sangat mengejutkan para neuroscientist. Eksperimen paling terkenal dilakukan oleh Benjamin Libet yang menghubungkan partisipan dengan mesin EEG untuk melihat apa yang terjadi di otak sebelum, selama, dan setelah pengambilan keputusan. Hasilnya berlawanan total dengan asumsi yang paling mendasar tentang kehendak bebas. Aktivitas gelombang otak yang berkaitan dengan gerakan tertentu muncul sepertiga detik sebelum seseorang secara sadar memutuskan untuk bergerak. Niat sadar itu sendiri baru muncul 1/5 detik sebelum gerakan dimulai. Artinya, otak sudah memutuskan sebelum kamu memutuskan. Apa yang kamu alami sebagai keputusan sadar adalah hasil akhir dari proses yang sudah berjalan jauh di bawah permukaan kesadaranmu. Proses yang tidak bisa kamu akses secara langsung. Proses yang sebagian besar dijalankan oleh program dan kenangan yang sudah tersimpan bertahun-tahun di bawah sadar. William Irvine merangkumnya dalam bukunya On Desire. Pilihan-pilihan kita tidak dibentuk dalam sikap yang sadar dan rasional. Mereka muncul dari pikiran bawah sadar kita. Dan ketika akhirnya mencapai permukaan kesadaran, pilihan-pilihan itu menjadi milik kita. Padahal asalnya bukan dari kita. Lalu, dari mana program-program itu berasal? Dari semua yang sudah pernah dialami dengan intensitas emosional yang cukup kuat. Suatu kejadian, peristiwa, atau pengalaman yang disertai emosi yang kuat, itu seperti tanah liat dan air, sangat lengket. Membentuk cetakan yang tertanam jauh di dalam sistem saraf dan pikiran bawah sadar. Dan cetakan itu kemudian bekerja terus-menerus, menentukan bagaimana kamu melihat situasi yang serupa, bagaimana kamu bereaksi,
apa yang kamu percayai, dan apa yang kamu takutkan. Program ini aktif setiap saat, mendesak agar tuntutannya dipenuhi. Jika tuntutannya terpenuhi, ia memberi sedikit rasa lega. Jika tidak, ia memunculkan perasaan negatif yang terasa sangat nyata dan sangat kuat, meski sumbernya ada di dalam dirimu sendiri, bukan di luar. Masalah terbesar, kamu tidak tahu program itu sedang berjalan. Ia tidak terasa seperti program, ia terasa seperti kenyataan. Seperti komputer yang menghapus file ke recycle bin. File itu tidak benar-benar hilang. Ia masih ada, hanya tidak terlihat. Dan selama masih ada di sana, ia terus mempengaruhi sistem tanpa kamu sadari. Di Bali, ada sebuah lagu yang sangat sederhana, sering dinyanyikan sebagai nasihat orang tua kepada anaknya. 4 baris lirik yang dalam kesederhanaannya menyimpan salah satu kebijaksanaan paling dalam tentang cara menjalani hidup. Dengaden awak bisa. Jangan merasa kamu sudah paham segalanya. Depang anake ngadanin. Biarkan orang lain yang melabeli dan menghakimi. Geginane buko nyampat. Pekerjaan utama kita adalah membersihkan. Anak sai tumbuh luhu. Sampah akan selalu tumbuh kembali. 4 baris, tapi di dalamnya ada peta lengkap tentang cara hidup yang paling efisien dan paling damai yang pernah dirumuskan. Baris pertama, jangan merasa kamu sudah paham segalanya. Ini bukan tentang kerendahan hati yang performatif. Ini adalah fakta neurologis. Seperti yang sudah kita bahas, sebagian besar dari apa yang kamu anggap sebagai pemahamanmu sendiri sebenarnya adalah akumulasi dari program dan kenangan yang tersimpan, bukan pemahaman murni yang lahir dari kesadaran yang jernih. Selama program-program itu belum dibersihkan, apa yang kamu lihat sebagai kenyataan, apa yang kamu percayai sebagai kebenaran, apa yang kamu rasakan sebagai intuisi, semuanya sudah melalui filter yang tidak netral. Filter yang berwarna oleh semua yang pernah menyakitimu, menakutkanmu, mengecewakan, atau membahagiakanmu di masa lalu. Mengakui ini bukan kelemahan. Ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari distorsi yang tidak pernah kamu minta. Baris kedua, biarkan orang lain yang melabeli dan menghakimi. Ada kisah tentang Father Flanagan, pria yang mendirikan Boys Town di Amerika. Ia terkenal karena tidak pernah gagal menangani anak-anak yang sudah dianggap tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Termasuk seorang anak 8 tahun yang sudah membunuh kedua orang tuanya dan berkali-kali merampok bank. Ketika anak itu tiba di Boys Town, Flanagan menyambutnya dengan sangat sederhana. Tidak ada ceramah, tidak ada peringatan, tidak ada penilaian tentang masa lalunya. Oh ya Dave, selamat datang di Boys Town. Kami mengharapkan kedatanganmu. Ada Henry di sana, dia bisa menjelaskan cara kerja di sini. Lihat-lihat dulu. Sampai jumpa. Hanya itu. Bertahun-tahun kemudian, Dave menulis tentang momen itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seseorang yang dengan matanya berkata bukan, aku mencintaimu, tapi kamu baik, kamu tidak buruk, kamu baik. Dan dari satu momen tanpa penghakiman itu, hidup seorang anak berubah selamanya. Apa yang kita perhatikan pada seseorang, itulah yang bertumbuh dalam diri mereka. Bukan karena kita memiliki kekuatan magis, tapi karena kesadaran kita terhadap kebaikan seseorang menciptakan ruang bagi kebaikan itu untuk muncul. Melabeli adalah kemalasan mental. Mudah sekali dan sangat merusak. Karena setiap label yang kita pasang pada seseorang bukan hanya memenjarakan mereka dalam identitas yang mungkin tidak akurat, ia juga memenjarakan kita dalam cara melihat yang kaku dan tidak bisa berkembang. Dan hal yang sama berlaku untuk cara kita melihat diri sendiri. Baris ketiga, pekerjaan utama kita adalah membersihkan. Ini adalah baris yang paling radikal dari keempat baris itu, dan paling berlawanan dengan cara modern mendekati kehidupan.
Kita diajarkan bahwa pekerjaan utama manusia adalah mengisi dengan pengetahuan, pencapaian, pengalaman, hubungan, harta. Terus menambahkan sesuatu sampai hidup terasa penuh dan bermakna. Tapi kebijaksanaan ini mengatakan sebaliknya. Pekerjaan utamamu bukan mengisi, tapi membersihkan. Karena gudang yang penuh dengan sampah tidak bisa diisi dengan sesuatu yang berharga. Sampahnya harus dikeluarkan dulu. Dan di dalam konteks pikiran manusia, sampah itu adalah program dan kenangan yang tersimpan bersama muatan emosional yang belum dilepaskan. Kenangan yang masih terasa nyata seolah kejadiannya baru kemarin. Program yang masih berjalan seolah kondisi yang membentuknya masih relevan hari ini. Cara membersihkan yang diajarkan dalam tradisi yang disebut Tonglen di Tibet dan yang menjadi inti dari teknik NLT sangat sederhana dan sangat sejalan dengan sesuatu yang sudah kamu lakukan ribuan kali hari ini. Bernapas. Saat menarik napas, kamu menerima dengan penuh kesadaran apapun yang muncul di depanmu saat ini. Program yang menyakitkan, kenangan yang mengganggu, emosi yang tidak nyaman. Kamu tidak mencari tahu dari mana asalnya. Kamu tidak perlu memahami mengapa ia ada. Kamu hanya menerimanya dengan penuh kesadaran tanpa perlawanan. Saat menghembuskan napas, kamu melepaskan. Melepaskan bukan ke tempat sampah, tapi melepaskan sambil mengucapkan dalam hati, "Saya menyesal. Maafkanlah saya. Saya mengasihimu. Terima kasih." 4 kalimat yang masing-masing melakukan sesuatu yang berbeda dalam sistem pikiran dan emosi. Saya menyesal, mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang membutuhkan pembersihan. Tanpa perlu tahu persis apa, cukup mengakui kehadirannya. Maafkanlah saya. Bukan meminta orang lain memaafkanmu. Meminta agar kamu dibantu untuk memaafkan dirimu sendiri atas program yang sudah terlanjur ada. Saya mengasihimu. Mengubah energi yang terjebak menjadi mengalir kembali. Mengasihilah apapun yang muncul. Kemarahan, ketakutan, kecemasan, kecanduan, masalah dengan orang lain. Kasih mengubah energi yang terperangkap dan membebaskannya. Terima kasih, mengekspresikan syukur. Keyakinan bahwa masalah ini akan terselesaikan untuk kebaikan tertinggi semua yang terlibat. Ini bukan ritual. Ini adalah cara kerja sistem emosional manusia yang sudah dipahami oleh berbagai tradisi kebijaksanaan selama ribuan tahun. Dan kini semakin dikonfirmasi oleh penelitian neuroscience tentang regulasi emosi, neuroplastisitas, dan penyembuhan trauma. Baris keempat, sampah akan selalu tumbuh kembali. Ini adalah baris yang paling realistis dan paling membebaskan. Membersihkan bukan proses yang dilakukan sekali lalu selesai. Selama kamu hidup, selama kamu berinteraksi dengan dunia, selama kamu mengalami sesuatu dengan intensitas emosional, program dan kenangan baru akan terus terbentuk. Itu bukan masalah. Itu adalah sifat dari kehidupan itu sendiri. Yang perlu berubah bukan kemampuan untuk berhenti mendapatkan sampah baru, tapi kemampuan untuk membersihkannya secara konsisten, setiap hari, sejalan dengan napas. Sampai membersihkan menjadi bagian dari cara kamu hidup. Bukan tugas yang sesekali dilakukan saat sudah terlalu penuh. Sekarang kita santai ke sesuatu yang sangat penting dan sangat tidak nyaman untuk dilihat secara jujur. Ada 3 keyakinan yang hampir semua orang pegang dengan sangat kuat. Keyakinan yang terasa begitu benar, begitu masuk akal, begitu didukung oleh pengalaman hidup. Tapi yang sebenarnya adalah program yang paling merusak yang pernah tersimpan di dalam sistem pikiran manusia. Keyakinan pertama, kamu tidak bisa bahagia tanpa mendapatkan sesuatu yang bernilai. Kekayaan, pengakuan, hubungan yang sempurna, tubuh yang ideal, jabatan yang lebih tinggi,
keamanan finansial. Satu hal lagi yang belum kamu miliki. Keyakinan ini sudah tertanam sangat dalam, sejak sangat muda. Diperkuat oleh budaya, keluarga, pendidikan, dan media. Dan setiap kali kamu mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ada momen kepuasan singkat yang terasa seperti konfirmasi bahwa keyakinan ini benar. Tapi perhatikan apa yang terjadi sesaat setelah kepuasan itu. Ketegangan baru muncul. Kecemasan baru hadir. Sekarang ada sesuatu baru yang perlu dijaga agar tidak hilang. Atau sesuatu baru yang perlu dicapai agar tetap terasa cukup. Kebahagiaan yang bergantung pada kondisi eksternal bukan kebahagiaan. Ia adalah kelegaan sementara yang selalu diikuti oleh kegelisahan baru. Keyakinan kedua, kebahagiaan ada di masa depan. Nanti kalau sudah adalah kalimat yang paling sering diucapkan dalam kepala manusia. Nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah punya anak, nanti kalau anak sudah besar, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau 6 bulan yang lalu ada sesuatu yang sangat kamu cemaskan tentang masa depan. Sesuatu yang terasa seperti akan sangat sulit atau sangat menyakitkan jika terjadi. Dan ketika waktunya tiba, kamu melewatinya. Mungkin tidak mudah, tapi kamu melewatinya. Kekuatan untuk menghadapi apa yang ada selalu tersedia saat itu ada, bukan sebelum ada. Kekhawatiran tentang masa depan tidak memberimu kekuatan lebih untuk menghadapinya. Ia hanya menguraf energi yang seharusnya tersedia untuk menikmati saat ini. Keyakinan ketiga, kebahagiaan akan datang ketika kamu berhasil mengubah orang dan kondisi di sekitarmu. Ini adalah yang paling melelahkan dari ketiga keyakinan itu. Karena ia mengikat kebahagiaanmu pada sesuatu yang hampir tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Orang lain memiliki hak untuk menjadi siapa diri mereka. Kondisi memiliki dinamikanya sendiri. Dan energi yang digunakan untuk mengubah orang dan kondisi agar kamu bisa merasa bahagia adalah energi yang tidak tersedia untuk mengubah satu-satunya hal yang benar-benar bisa mengubah kualitas hidupmu. Cara kamu merespons dari dalam. Ketiga keyakinan ini adalah sampah yang paling dalam dan paling lama tersimpan. Dan mereka tidak bisa dibersihkan hanya dengan menyadarinya secara intelektual. Mereka perlu dibersihkan dengan cara yang sama dengan semua program lain yang tersimpan. Melalui proses yang bekerja di tingkat emosional dan fisiologis, bukan hanya di tingkat pikiran. Caranya bukan dengan berdebat melawan keyakinan itu, bukan dengan memaksakan pikiran positif di atasnya, bukan dengan mengulangi afirmasi yang bertentangan sampai yang lama tertindas. Cara yang bekerja adalah menerima kehadiran program itu, mengakuinya, mengamati sensasi fisik yang ia ciptakan, dan kemudian membersihkannya melalui proses tonglen. Napas masuk dengan penerimaan, napas keluar dengan kasih dan syukur. Membersihkan, membersihkan, membersihkan. Tidak perlu tahu dari mana program itu berasal. Tidak perlu memahami mengapa ia ada. Tidak perlu menganalisanya sampai tuntas. Cukup menerimanya dan melepaskannya dengan kasih. Dan ini membawa kita kembali ke murid yang dianggap bodoh itu. Ia tidak mencapai pencerahan karena akhirnya berhasil menghafal semua ajaran. Ia mencapainya karena selama bertahun-tahun ia berlatih satu hal yang paling fundamental. Membersihkan tanpa henti, tanpa menyimpan apapun. Sampai pikirannya menjadi cukup bersih untuk melihat dengan jelas. Dan dalam kejernihan itu, bukan dari penambahan pengetahuan, tapi dari pengurangan sampah, muncul pemahaman yang tidak bisa datang selama pikiran masih penuh. Itulah yang dimaksud dengan titik nol dalam NLT. Bukan nihilisme, bukan kekosongan yang hampa, tapi kondisi di mana pikiran sudah cukup bersih dari program lama untuk bisa menerima inspirasi yang murni. Pemahaman yang datang bukan dari memori yang sudah diprogram, tapi dari kecerdasan yang jauh lebih dalam.
Seperti matematika yang paling sederhana dan paling dalam yang pernah ada. 1 dibagi 0. Tak terhingga. Semakin kamu berhasil mengosongkan diri dari program yang menumpuk, semakin tak terhingga yang bisa mengalir masuk. Zero is hero. Mulai hari ini, coba satu praktek sederhana. Pilih satu program atau keyakinan yang kamu tahu sudah lama berjalan. Satu ketakutan yang familiar, satu pola reaksi yang terus berulang, satu cerita tentang dirimu yang sudah sangat usang, tapi masih sering muncul. Tarik nafas dan terima kehadirannya. Tidak melawan, tidak mendorong pergi, hanya menerimanya apa adanya. Hembuskan dan ucapkan dalam hati, saya menyesal, maafkanlah saya mengasihimu, terima kasih. Ulangi beberapa kali. Tidak perlu merasakan perubahan dramatis, tidak perlu yakin bahwa ini bekerja. Cukup lakukan. Karena membersihkan tidak bekerja dalam satu sesi. Ia bekerja dalam konsistensi. Hari demi hari, nafas demi nafas. Sampai suatu hari, seperti murid di padepokan itu, kamu melihat ke dalam dan menyadari ada yang berbeda, ada yang lebih ringan, ada ruang yang dulu tidak ada. Dan dari ruang itulah segalanya dimungkinkan. Tulis di kolom komentar satu kalimat. Aku membersihkan,